Amin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan terakhir insyaallah taala untuk pembahasan matan al-Jurumiyah, dan di pertemuan ini kita ambil dua sisa dari bab isim yang dinasab. Setelah itu kita masuk kepada isim yang di jar. Isim yang di jar. Dan kalau di jumlah pelajaran kita hari ini ada 4 pelajaran. Karena 2 yang dinasab dan isim yang di jar cuma 2. Isim yang di jar cuma 2. Jadi 4 poin saja. Dan ini insya Allah mudah. 4 ini sekaligus kita akan selesaikan dulu di papan, baru kita baca. Jadi isim yang dinasab berikutnya berarti sekarang yang keberapa? Ke-8 atau ke-9? 9 atau 8? Coba hitung kembali. Maf'ul bih, masdar, maf'ul mutlak kan? Maf'ul fi, terus itu maf'ul fi. Hal, tamyiz, mustatna, isim la, munada. Berapa itu? 8. Berarti sekarang 9. Ada yang 9 disebut dengan al-maf'ul li ajlih. Al-maf'ul li ajlihi. Biasa juga mereka namakan maf'ul min ajlihi. Ini penamaan-penamaannya saja. Ada juga menamakannya dengan maf'ul lahu. Ini penamaannya. Ya, bisa lahu, li ajlihi, min ajlihi, boleh. Ini pelajaran mudah sekali. Yang jelas pasti dia isim, pasti dia mansub. Karena di bab mansub. Pasti isim, pasti mansub. Terus dia didatangkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Kenapa perbuatan itu dilakukan? Jawabannya maf'ul li ajli. Pahami? Paham ini? Contoh dulu. Sholaitu imanan billahi. Sholaitu imanan billahi. Saya sholat. Tuh saya kan. Saya sholat imanan karena iman kepada Allah. Kenapa saya sholat? Jawabannya itu maf'ul li ajli. Jadi itu dia bukan yang dikenai pekerjaan. Bukan menguatkan pekerjaan. Atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan jumlahnya. Bukan menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan. Bukan untuk menjelaskan keadaan. Bukan untuk menjelaskan kata yang samar. Bukan. Paham ini? Bukan pula mustatna kan tidak terletak setelah alat istitna. Bukan munada kan tidak ada huruf nida. Tidak ada huruf untuk memanggil. Paham kan? Apa dia? Maf'ul li ajli. Dipaham ini? Ini pengertiannya. Mudah sekali. Dia saudara harus masdar. Ini maf'ul li ajli harus masdar. Inilah kata kedua yang masdar mansub. Kata pertama masdar mansub di mana? Siapa namanya? Maf'ul mutlak. Dan hanya 2 ini. Hanya 2 ini. Masdar mansub. Pertama maf'ul mutlak, kedua maf'ul li ajli. Sekarang karena cuma 2, mudah sekali cara membedakannya.
Kalau maf'ul mutlak, masdarnya itu selalu sama dengan fiilnya. Atau paling sedikit semakna. Artinya kalau antum lihat tidak sama atau tidak semakna, langsung saja bilang maf'ul li ajli, maf'ul min ajli, maf'ul lahu. Paham kan? Karena syaratnya dia harus masdar. Terus menunjukkan sebab terjadinya sebelumnya. Entah? Ini, kenapa dia sholat? Kenapa dia sholat? Karena iman. Sebab sholat apa? Iman. Karena kalau dia tidak punya iman tidak sholat. Paham maksudnya? Jadi dia sebab terjadinya ini perbuatan. Dan dia harus masdar. Dan dia harus apa? Masdar. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Selesai. Titik. Kenapa begitu mudah ini? Karena kita sudah paham maf'ul mutlak. Coba tidak paham maf'ul mutlak. Susah untuk memahami ini. Karena ini sebenarnya sama persis dengan maf'ul mutlak. Cuman beda lafaz dengan fi'il. Dan beda makna. Selesai. Paham ya? Yang keberapa sekarang? Yang ke 10. Ada yang disebut dengan ada yang disebut dengan bahasa Arabnya maf'ul al-maf'ul ma'ah. Saya terjemahkan yang di atas tadi itu. Maf'ul artinya yang dilakukan. Li ajli karenanya. Min ajli karenanya. Lahu karenanya. Yang dilakukan karenanya. Kenapa dilakukan? Karena dia. Paham ini kalau ini maf'ul ma'ah. Dilakukan ma'ah. Bersamanya. Paham terjemahannya? Yang dilakukan apa? Bersamanya. Berarti ini tadi karenanya, kalau ini apa? Bersamanya. Maf'ul ma'ah. Tentunya pasti isim. Tidak perlu kita kasih tahu di sini. Tentunya pasti mansub. Itu tidak perlu kita kasih tahu di sini. Karena ini isim mansub. Isim mansub. Setelahnya. Yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa itu perbuatan dilakukan. Saya ulangi, yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Contoh, Ja'a Zaidun wa Bakron. Ja'a Zaidun wa Bakron. Lihat terjemahannya. Datang Zaid bersama Bakar. Bersama siapa Zaid datang? Paham pertanyaannya? Kalau ini tadi kan, kenapa saya sholat? Kenapa dia sholat? Kenapa kamu sholat? Jawabannya apa? Iman. Bersama, kalau sini, bersama siapa Zaid datang? Apa antum jawab? Bersama Bakar. Berarti Bakron ini sebagai apa? Sebagai apa? Maf'ul ma'ah. Dengan ini kita sudah tamat. Maf'ul. Maf'ul itu ada 5. Maf'ul bih yang dinaik pekerjaan. Maf'ul mutlak menguatkan pekerjaan. Maf'ul fi waktu atau tempat pekerjaan. Maf'ul li ajli sebab terjadinya pekerjaan. Maf'ul ma'ah. 5 maf'ul. Sisanya itu hal, tamyiz, mustatna, munada, isimlah. Kan 10. 5 maf'ul. Cuma beda-beda ujungnya. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, maf'ul li ajli. Apa maksudnya? Beda-beda maf'ul, beda ujungnya setelahnya. Dipahami nih? 5 maf'ul berarti 5 maf'ul ini semua beda. 5 maf'ul ini semua beda. Ciri khusus maf'ul ma'ah kan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Itu kan secara makna. Ada tanda khususnya saudara. Kalau antum lihat langsung antum bilang maf'ul ma'ah. Yang membedakan dia dari seluruh maf'ul. Apa itu? Dia diawali oleh waw. Yang terjemahannya bersama. Ingat bersama.
Waw yang terjemahannya apa? Bersama. Kan waw sudah ada antum pelajari sebelumnya. Waw apa? Waw atof. Kalau wawnya waw atof, terjemahannya itu wawnya kalau waw atof, wawnya adalah waw atof. Ingat, ada waw kan sebelumnya. Waw atof, terjemahannya adalah apa? Dan. Kalau terjemahannya dan, maka sebelumnya itu dilihat dulu. Baru baca setelahnya. Karena kalau terjemahannya dan, maka setelah waw dibaca seperti sebelum waw, kan atof. Paham ini? Misalnya ini, ja'a Zaidun wa dan Bakrun. Zaidan wa dan Bakron. Zaidin wa dan Bakrin. Itu kalau terjemahannya apa? Dan. Tapi kalau terjemahannya bersama, sebelumnya maudun dan din, dia tetap Bakron. Paham? Paham? Bisa dibedakan? Wawnya. Jadi ciri maf'ul ma'ah diawali oleh waw. Waw ini terjemahannya apa? Waw ini terjemahannya apa? Bersama. Itu syaratnya. Kalau waw terjemahannya dan, jangan nasab. Tapi ikut sebelumnya. Kalau dun juga. Dan juga. Din juga. Kalau dan, sudah? Sudah ini? Sudah? Yakin sudah? Sudah? Tamat. Selesai. Penasab. Ada pertanyaan? Nanti ada mantap pertanyaannya itu. Sebenarnya tidak perlu untuk bedakan. Tidak perlu untuk bedakan. Selama setelah waw dan kata sebelum waw bisa sama-sama melakukan ini pekerjaan, sama-sama bisa datang, sama-sama bisa pergi, maka itu antum bisa dua bacaan. Bisa antum jadikan waw dan, bisa antum jadikan waw bersama. Kalau sama-sama bisa melakukan. Paham ini? Coba ini. Ja'a Zaid wa Bakr. Bakr bisa datang? Bakr bisa datang? Maka boleh antum baca. Ja'a Zaidun wa Bakron. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Bisa. Paham ini? Nanti antum pisahkan wahana, antum pisahkan kalau yang melakukan pekerjaan itu cuman di sebelah. Setelahnya tidak bisa. Ini wajib nasab. Tidak boleh antum jadikan waw atof. Tidak boleh antum jadikan waw dan. Paham ini? Apa contohnya? Contoh begini. Saro artinya berjalan. Saro Aliyun. Ali berjalan. Paham kan? Ali berjalan. Wa al-jabal. Al-jabal. Saya tidak harokati dulu. Ali berjalan dan, kalau saya terjemahkan ini, dan gunung. Apakah bisa? Ali berjalan. Kalau antum terjemahkan dengan dan, berarti ini berjalan, ini juga bisa berjalan. Dua-duanya sama-sama bisa melakukan pekerjaan. Itu keharusan kalau dan. Sekarang pertanyaan saya, apakah Ali dan gunung sama-sama bisa berjalan? Yang berjalan siapa? Berarti hanya sepihak. Kalau itu hanya sepihak, maka di sini tidak boleh dan. Tidak boleh sama sekali. Harus maknanya bersama. Paham ini? Artinya kalau harus maknanya bersama, ini dibaca apa? Ini dibaca apa? Rofa nasab jar? Rofa nasab atau jar? Ikut sebelumnya atau nasab? Wajib. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini pasti maknanya apa? Bersama. Kalau maknanya bersama, pastikan maf'ul ma'ah. Paham dah? Jadi kalau sama-sama bisa dilakukan, sebelum waw bisa, setelah waw juga bisa. Boleh dua bacaan. Kalau hanya sebelum waw yang melakukannya, setelah waw tidak, maka wajib nasab. Sebagai maf'ul
Sebagai maf'ul ma'ah. Paham Ayub? Maksudnya bukan dia gandeng begini. Bukan maksudnya Ali berjalan bersama gunung, maksudnya dia jalan di gunung. Nah, sama dengan antum bilang Ayub. Ayub, saro Ayub wal komaro. Ayub berjalan bersama bulan. Apakah dia gandeng bulannya? Nah, di bawah sinarnya bulan. Apa maksudnya? Nah, kan bulan tidak berjalan sama antum. Tidak berjalan kan? Yang berjalan siapa? Antum kan? Berarti sepihak. Secara makna begitu. Tadi Ayub itu pikirkan, bersama gunung berarti dia bawa gunung. Dah, itu antum pikirkan kan? Itu yang bikin dia bingung. Nah, bersama itu ndak harus sama-sama antum lakukan. Antum lakukan di situ. Pan saudara? Sudah? Siapa lagi? Pak. Li'ajli. Hmm. 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 Iya, selapat. Jangan bilang masdar. Semua masdar itu dari fi'il, Pak. Kan kalau kita tasrif kan masdar itu dari fi'il. Doroba yadribu dorman. Sama ini, amana yu'minu imanan. Bilang ki, kalau maf'ul mutlak selapat. Dengan fi'ilnya. Atau semakna. Terus? Sholah. Hmm. Bukan. Jadi ini imanan Pak, bukan pecahan dari sholah. Itu bedanya. Iya, cocok itu yang kita bilang. Ada sebenarnya, tapi saya tidak kasih tadi, khawatirnya tidak paham maknanya. Sebenarnya bisa Pak, dibedakan antara maf'ul mutlak juga dengan maf'ul li'ajli ini. Sama-sama masdar. Nah, sama-sama. Ada perbedaan secara makna. Dalam artian, dalam perbuatan badan. Kalau maf'ul mutlak, Pak, rata-rata perbuatan anggota badan yang nampak. Kalau maf'ul li'ajli, perbuatan hati. Iman, cinta, takut, benci. Nah, itu dia. Jadi kalau antum dapat perbuatan anggota badan, itu maf'ul mutlak. Kalau didapat perbuatan hati, itu adalah maf'ul li'ajli. Nah, tapi itu kan tahu makna. Tadi itu yang saya kasih tahu itu biar tidak tahu arti. Antum lihat masdar. Kan antum sudah hafalkan pola masdar? Iya kan? Kita sudah hafal pola masdar di sorof. Di sorof kan sudah ada pola masdar. Antum langsung tahu, oh ini masdar. Oh sama enggak dengan lafaz fi'il? Kalau sama mutlak. Kalau tidak sama li'ajli. Paham kan? Sama dengan tamyiz dan hal. Kan sama juga itu. Beda sedikit. Paham ya? Nah, ini. Cuma ada lagi. Tadi yang saya kasih tahu tadi barusan itu. Kalau dilakukan oleh hati. Maf'ul li'ajli. Kalau dilakukan oleh anggota badan. Maf'ul mutlak. Itu paling terakhir. Tapi itu harus tahu arti. Harus tahu arti. Misalnya anak katakan ya contoh. Iya. Farortu khaufan minal kalbi misalnya. Saya lari khaufan minal kalbi karena takut dari anjing. Secara lafaz ini khaufan kan masdar. Khaufa ya khaufu khaufan. Masdar. Kata urutan ketiga. Sama enggak dengan farortu? Lafaznya. Sama enggak maknanya? Maknanya beda. Lari takut. Beda maknanya? Beda.
Maf'ul apa dia? Li ajli atau mutlak? Li ajli. Kan begitu? Secara makna. Ini takut. Perbuatan anggota badan atau hati? Hati. Orang kan takut hati. Dia takut akhirnya dia lari. Paham Pak? Alhamdulillah. Selesai. Abdullah. Ikhwan. Mana ikhwan? Paham ikhwan? Fadil. Yakin kok. Yakin. Bilang tidak paham. Fajrin. Man Fajrin? Paham Fajrin? Yakin Fajrin? Alhamdulillah. Selesai. Kita hapus. Ini selesai mansubat ya. Selesai. Ada pun sisa mansubat. Khobar kana. Isim inna. Tawabi. Itu kan sudah. Sudah kita bahas sebelumnya. Kita bahas majrur. Sekarang kita bahas al-mahfudot. Isim-isim yang dijer. Ini pelajaran bisa dikatakan paling mudah sedunia ini. Yang dijer. Isim yang dijer itu ada 3. Ada yang dijer dengan harf al-jar. Biharfil jar. Ada yang dijer dengan bil idofah. Dan ada yang dijer dengan bi at-tabi'iyah. Ada yang dijer karena huruf jar. Ada yang dijer karena penyandaran. Sebentar kita akan jelaskan yang ini. Ini karena ini yang baru. Ada yang dijar dengan karena ikut. Ini kan sudah. Ini gugur. Jar karena ikut dia itu ada berapa? Karena naat terus. Atof terus. Taukid terus. Apa? Badal. Ini sudah. Sudah yang ini. Sudah kita bahas. Naat, atof, taukid, badal sudah. Sudah enggak? Sudah enggak? Ini gugur. Berarti sisa pembahasan dijar dengan huruf jar. Ini juga akan gugur dengan segera. Artinya kalau ada huruf jar, jar. Selesai cerita. Kalau ada huruf jar, jar. Huruf jar itu diantaranya siapa? Min, ila, an, ala. Di buku ada disebutkan. Kalau ada itu huruf jar yang disebutkan, huruf jar terbatas. Dia mereka sebutkan 20 huruf jar. Paham ini? Ada 20 huruf jar. Kalau ada ini huruf jar nanti kita akan dapat. Kalau ada maka langsung antum jar. Alamat jarnya tergantung yang sebelumnya. Ada yang alamat jarnya kasroh. Ada yang alamat jarnya fathah. Ada yang alamat jarnya ya. Iya kan? Dipahami ini? Dipahami ini? Iya kan? Iya kan? Paham atau belum? Paham atau belum? Misalnya Zaid. Masukkan min huruf jar. Apa antum baca? Zaidin. Langsung. Nah, misalnya Zaidani. Isim mutanna. Masukkan min. Zaidani. Masukkan min. Perhatikan isim mutanna. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya apa? Iya. Berarti antum langsung baca apa? Langsung hapus alifnya ganti ya. Zaidaini. Paham? Antum dapat jama mudzakkar salim. Zaiduna. Masukkan min. Min zaid. Ingat. Jama mudzakkar salim. Alamat jarnya apa? Iya. Jadi ganti nih mau dengan ya. Nah. Misalnya antum dapat kata abuka. Abuka. Masukkan min. Antum tinggal ingat. Asmaul khamsah. Alamat jarnya apa? Apa? Iya. Ya ganti aja wau langsung dengan apa? Iya. Jadi. Selesai. Sudah? Iki? Berarti paham ini? Selesai. Termudah sedunia. Paham gak Iki? Selesai. Tinggal yang dijer dengan idhofah. Ini dia.
Ini yang dari kemarin ini selalu kita singgung idofah. Disinilah pelajarannya. Inilah kemarin juga itu yang ditanyakan oleh Wahana. Tanwin atau tidak. Paham saudara? Dah? Dijar dengan idofah. Idofah itu artinya penyandaran dua isim. Ingat, dua isim. Paham ini? Penyandaran dua isim. Jadi ada satu isim kemudian ada yang kedua. Paham? Jadi ini isim pertama. Paham ya? Isim yang pertama. Ini disebut isim yang kedua. Berarti penyandaran dua isim. Ini isim pertama, antum sandarkan ke sini. Itu maksudnya. Tahu standar kan? Ini kan berdiri sendiri. Tadi kan masing-masing berdiri. Sekarang antum mau apa? Sandarkan. Artinya ini isim, antum sandarkan begini. Tidak jadi tegak. Disandarkan. Ini isim. Yang pertama. Ke isim yang kedua. Paham idofah? Paham idofah? Penyandaran dua isim. Bukan isim fi'il. Karena sebenarnya kalau saya katakan begini. Koma Zaid. Zaid berdiri. Kan saya sandarkan berdiri kepada siapa? Zaid. Secara makna. Tapi kan ini fi'il. Ini isim. Bukan itu yang kita mau. Bukan yang ini. Yang kita mau adalah penyandaran berapa isim? Dua isim. Yaitu isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Setelah itu, setelah antum tahu itu, yang mana penyandaran ini, yang pertama dan yang kedua, mewajibkan dijer ini yang kedua. Jadi yang wajib dijer yang ini, yang kedua, bukan yang pertama. Dipahami nih? Jadi ketika antum sandarkan isim ke isim, maka isim yang kedua wajib di apa? Isim yang kedua wajib di apa? Jer. Wajib di jer. Contoh. Abdun. Antum mau sandarkan kepada kata Allah. Hamba Allah. Isim yang pertama antum sandarkan kepada isim yang kedua. Wajib isim kedua di kasroh. Di jer. Berarti antum baca apa ini? Abdul. Begitu maksudnya. Antum misalnya dapat kata kitab. Kemudian antum dapat kata Zaid. Ini berdiri sendiri nih. Isim pertama, isim kedua. Ketika saya sandarkan ini isim pertama ke sini. Maka isim yang kedua wajib dijer. Antum baca apa? Kitab Zaid. Syukur. Wajib. Paham maksudnya? Wajib itu. Tidak boleh tidak. Ketika terjadi penyandaran. Paham? Sapri? Kan itu tanwin saudara. Kan kalau tidak beral kan tanwin. Sama dengan wahana. Paham saudara? Assalamualaikum. Iya, Bang Sabri, pertanyaan apa itu? Maksudnya kenapa dua? Ya kan tidak punya al. Pertanyaanmu anu lagi. Iya, Bang Sabri, paham pertanyaanmu itu? Jadi sekarang ini Sabri, ini kata kedua wajib dijer. Alamat jarnya tergantung kan? Kan tergantung. Nggak harus kasro. Nah, boleh nanti ya. Boleh nanti fathah. Kalau ismul ladhi. Sorry. Jelas berarti ini? Jelas ini? Sudah paham ini? Kan wajib di kasroh ke yang kedua. Yang pertama gimana? Kalau yang pertama tergantung penyakitnya sebelumnya. Maksudnya gini. Kalau anak bilang begini ja'a. Butuh apa ja'a? Fa'il kan berarti ja'a abdu. Allahi kasroh. Ro'a itu. Butuh apa ini? Ro'a itu. Mutu maf'ulun bi. Antum bilang apa? Ro'a itu abdallahi. Hi ini harus. Kalau ini bisa abdu, abda, abdi. Marortu bi.
Marortu bi Abdillahi. Jadi yang wajib di kasro itu yang kedua. Yang pertama? Tergantung siapa? Tergantung siapa? Penyakit. Dipahami nih? Tergantung apa? Penyakit. Dipahami? Dipahami? Terus. Pelajaran berikutnya lagi. Sisa 2 pelajaran di sini. Mudhof. Ada ketentuannya. Kalau kata menjadi mudhof. Tidak boleh bertanwin. Saya ulangi. Kata yang menjadi mudhof. Tidak boleh bertanwin. Misalnya gini. Abdun. Saya tanwin. Abdun Allahu. Kalau saya mau sandarkan abdun kepada Allah, wajib saya hilangkan tanwinnya. Abdullahi. Paham? Sama dengan goir kemarin. Goiro, goiru, goiri, zaidin. Kenapa tidak bertanwin? Karena dia mudhof. Namanya mudhof tidak boleh bertanwin. 1. Yang kedua. Namanya mudhof tidak boleh beral. Paham? Itu pantangannya. Kalau ana bilang begini. Alkitab. Pakai al. Zaid. Saya mau sandarkan Alkitab kepada Zaid. Maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Misalnya ada kata Alkitab pakai al. Saya mau sandarkan kepada Zaid. Apa yang harus saya lakukan? Hilang alnya. Langsung kitab Zaid. Paham Ahmad? Yakin? Yakin. Jadi mudhof wajib tidak tidak beral. Nah, sudah? Sudah ini? Sudah ini? Tidak boleh beral. Dan kalau dia berupa isim mutanna atau jama' mudzakkar salim, kan isim mutanna dan jama' mudzakkar salim kan ada tambahan alif dan nun, ya dan nun, waw dan nun. Wajib hilang nunnya. Nunnya saja. Wajib hilang apanya? Nunnya saja. Misalnya di sini ya, kitabani. Saya mau standarkan kepada Zaid. Ana bilang apa? Ana bilang apa? Kitabah Zaidin. Wajib saya hilangkan nunnya. Jadi, tidak boleh ada tanwin. Tahu tanwinnya? 2 dhammah, 2 fathah, 2 kasroh. Ini tanwin namanya. Dan tidak boleh beral. Terus ketika ada isim mutanna dan jama' mudzakkar salim wajib hilang apanya? Nunnya. Wajib hilang apa? Wajib hilang apa? Nunnya. Jelas? Jelas ini? Jelas itu pembahasan? Kalau dia jadi mudhof. Iya, itu. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh. Paham ini? Iya. Nah, paham ini? Terus, sudah ini 3? Tidak boleh bertanwin, tidak boleh beral, tidak boleh ada siapa? Nun. Terus pelajaran berikutnya. Namanya. Itu kan penyandaran 2 isim. Itu isim pertama itu namanya mudhof. Isim yang kedua namanya mudhofun ilaih. Ini juga harus bilang namanya. Mudhofun ilaih. Isim pertama namanya apa? Mudhof. Sebagai orang dasar harus dipahami itu. Isim yang disandarkan namanya mudhof. Isim yang disandarkan kepadanya itu namanya mudhofun ilaih. Perhatikan namanya. Ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Pelajaran terakhir dari sisi terjemahan. Dari sisi terjemahan. Untuk menerjemahkan mudhofun ilaih itu kadang diterjemahkan dengan terjemahan pakai kata min, dari. Nah, kadang diterjemahkan dengan kata fi, pada, atau di dalam. Di dalam. Kadang diterjemahkan dengan kata li, milik. Ini yang paling sering. Kita biasanya maknanya kan nya. Kita biasa maknakan apa? Nya. Ini enggak apa-apa kalau antum enggak tahu. Tapi ini hanya sekedar apa? Faedah saja. Misalnya Abdullah, hambanya Allah. Itu miliknya Allah.
kitabu Zaid. Kitabnya Zaid. Kitab miliknya Zaid. Misalnya antum dapat kata adabul qabri. Kan antum tidak akan bilang adabnya kubur. Karena kubur tidak mengadab. Tapi adab di dalam kubur. Karena maknanya apa? Ini fi. Nah, itu nanti akan terbiasa kalau kita sudah baca kitab Gundul. Cara menerjemahkan itu. Atau bisa maknanya limin dari. Anda bisa misalnya katakan khotamu hadidin. Hadidin. Kan tidak bisa saya bilang cincinnya besi. Dah? Atau cincin di dalam besi, bukan. Tapi ini dari cincin dari besi. Itu cara menerjemahkan saja. Tamat. Sudah selesai. Adapun yang dijar dengan tabi'iyah, itu sudah kita bahas. Nanti ada pelajaran penutup, itu tinggal baca saja. Penutupnya itu, anak cuman itu di luar dari pembahasan penulis. Anak kasih faedah antum, isim-isim yang tidak bertanwin. Itu mudah, tinggal kita baca. Ya, sudah? Ada pertanyaan sebelum kita baca buku? Dia tidak harus dijar. Dari sisi makna sama-sama sempurna. Lihat kemarin tolian rohiman bil ibadi. Contoh-contoh kemarin. Hasanan wajuhuhu. Sengaja anak contohkan 3 di situ. Ada yang fathah, kasroh, dhammah. Buku ketiga. Jangan ditanya di buku pertama. Ini kan cuma mau dikatakan. Kalau mudhofun ilai harus dikasroh. Kalau sibul mudhof tidak harus dikasroh. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Itu maksudnya. Dipahami ini sudah? Sudah ini? Silakan Pak. Iya Pak, kan tidak boleh bertanwin. Dia tidak boleh beralfa. Berarti kan nakiro Pak. Diambil dari beral Pak. Tidak boleh beral, berarti selalu nakiro. Paham kan? Terus sebelum saya lupa, mudhof nilainya lawannya. Kan mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhof nilainya boleh bertanwin. Mudhof ilai tidak, mudhof kan tidak boleh beral. Mudhof nilai boleh beral. Mudhof kan tidak boleh ada nunnya kalau mutana atau jama. Kalau mudhof nilai boleh ada nun. Paham kan? Jadi mudhof itu lawannya mudhofun ilai. Sudah Pak? Baik. Kita sekarang baca. Alhamdulillah. Lihat di situ kita mulai lihat bukunya Babul Maf'ul li ajli. Bab Maf'ul li ajli. Wa huwal ismul mansubul ladzi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Dia adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Lihat itu, lihat pengertiannya. Dia isim mansub yang disebutkan untuk menunjukkan sebab terjadinya apa? Pekerjaan. Ada catatan di bawah untuk melengkapi apa yang disebut oleh penulis di atas 49. Dipersyaratkan padanya beberapa syarat. Harus masdar dan berupa perbuatan hati. Itu untuk melengkapkan itu. Paham maksudnya catatan di bawah 409. Kata yang menjadi maf'ul li ajli harus apa? Masdar. Terus dan berupa perbuatan hati. 2 harus menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. 3 waktu maf'ul li ajli sama waktu terjadinya pekerjaan sama. Lihat, saya sholat karena iman. Kapan dia sholat? Saat dia iman. Paham? Sama waktunya. Terus syarat yang keempat, pelaku dari keduanya yaitu maf'ul li ajli dan fiilnya sama.
Lihat, itu tadi. Sholat itu imanan. Saya sholat karena iman. Siapa yang sholat? Saya. Siapa yang beriman? Saya. Tidak mungkin saya yang beriman, orang lain sholat. Paham maksudnya? Pelakunya juga sama. Ini sekedar syarat tambahan supaya lebih dalam. Lebih tajam lagi. Nah, qaulika contoh ucapan antum. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Ijlalan. Zaid berdiri karena memuliakan Amr. Wa qasattuka ibtigo'a ma'rufik ibtigo'a. Saya datang kepadamu karena ibtigo'a ma'rufik, mengharapkan kebaikanmu. Sudah. Maf'ul ma'ah. Huwal ismul mansubul ladzi yudkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'il. Dia adalah isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Bersama siapa pekerjaan itu dilakukan. Lihat catatan di sebelah 412. Untuk melengkapi pengertian dari penulis, kami katakan bahwa maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan bersama siapa pekerjaan itu dilakukan dan didahului oleh huruf waw yang bermakna bersama. Paham ini kelengkapannya? Dan didahului oleh waw yang bermakna apa? Yang bermakna apa? Bersama. Jelas? Jelas ini? Tinggal contoh. Nahu qaulika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khosyabata. Jelas ya? Terus untuk pertanyaan wahana tadi, ini untuk mempertajam saja. Lihat faedah. Setelah catatan 414. Faedah. Ketahuilah bahwa isim yang terletak setelah huruf waw, ini sengaja Anda datangkan ya. Karena kadang memang selalu muncul pertanyaan seperti wahana tadi. Makanya sengaja Anda masukkan. Supaya kalau muncul pertanyaan itu, antum sudah tahu. Paham ini? Ketahuilah bahwa isim yang jatuh setelah huruf waw ada dua keadaan. Satu, wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah. Dan ini jika pekerjaan yang disebutkan sebelum waw hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja. Paham ini? Hanya dilakukan oleh apa? Salah satu pihak saja. Paham? Itu pertanyaan wahana tadi itu bagus. Tapi pertanyaan itu terpancing dengan pembahasan. Jelas kan? Dan sudah ada di buku saya tulis. Iya. Tapi ana tidak sampaikan karena pasti antum bertanya. Kalau bukan wahana pasti ada yang lain. Yang penasaran tentang waw itu. Karena sudah lewat yang sama. Ini dia. Pertama. Contoh ya. Sirtu wa tulu asyamsi. Saya berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Kan begitu? Yang berjalan siapa? Saya kan. Terbitnya matahari kan tidak berjalan. Kan begitu? Sama antum kan? Jelas ini? Ini wajib dibaca watulu'a. Terus tulu'a mudhof asyamsi. Aman sekarang. Asyamsi kenapa dikasroh? Mudhof pun ilai. Sekarang sudah aman itu pelajaran. Karena kita sudah lengkap. Sudah lengkap ilmu nahwunya. Alhamdulillah. Istawal ma'u wal khosyabah. Air itu sejajar bersama alat ukurnya. Yang bergerak. Siapa? Air. Alat ukurnya? Alat ukurnya? Kan alat ukurnya tetap. Kalau bergerak juga kapan ditahu? Kalau misalnya begini. Airnya naik. Alat ukurnya juga ikut naik. Kapan antum tahu ukuran airnya? Paham ini? Jadi yang bergerak ini siapa? Air saja. Paham? Air bergerak naik, bergerak turun. Setelah itu antum tahu ukurannya. Antum tahu apa? Ukurannya. Ini yang bekerja berarti sepihak. Boleh dibaca nasab jika sebagai maf'ul ma'ah dan boleh diatofkan dengan sebelumnya. Hal ini jika apa yang sebelum dan setelah waw sama-sama bisa melakukan pekerjaan yang disebutkan sebelumnya. Contoh, ja'al amiru wal jaisha wal jaisu. Boleh. Ja'a Muhammadun wa Yusufa. Boleh juga apa? Wa Yusufu. Jelas? Jelas ini? Jelas Iki? Selesai. Kemudian berikutnya. Lihat berikutnya. Wa amma khobaru kana wa akwatiha. Adapun khobar kana dan saudari-saudarinya. Wasmu inna wa akwatiha. Isim inna dan saudari-saudarinya. Fakot taqaddama dzikruhuma fil marfu'at. Maka telah lewat penyebutan keduanya pada marfu'at.
Wa kadzalika tawabi, demikian pula tawabi. Faqad taqaddamat hunak, telah lewat juga di sana. Yaitu pada bab isim-isim yang di rofa. Selesai. Berikutnya babul mahfudot minal asma. Bab isim-isim yang di jer. Bab isim-isim yang di jer. Al mahfudotu salah satu anwa'in. Isim yang di jer itu 3 jenis. Isim yang di jer itu 3 jenis. Mahfudun bil harfi. Ada yang di jer dengan huruf jer. Wa mahfudun bil idofah. Ada yang di jer dengan idofah. Wa tabi'un lil mahfud. Dan ikut yang di jer. Karena ikut yang di jer. Iya. Yang di jer, lihat catatan di bawah 416, 417 dan 418. Yaitu yang dimaksud, yaitu yang di jer dengan huruf jer, yaitu maksudnya salah satu huruf jer yang akan disebutkan oleh penulis. Iya. Yang di jer dengan idofah, karena penulis tidak sebutkan makna idofah ya. Anda sampaikan di situ catatan 417. Yaitu penyandaran antara 2 isim yang mengharuskan di jer isim yang kedua dari kalimat tersebut selama-lamanya. Supaya antum tidak berpikir lagi. Jadi isim yang kedua itu selama-lamanya di jer. Isim yang kedua selama-lamanya di jer. Iya. Terus anak kasih tahu antum namanya. Yang pertama dinamakan mudhof. Dan yang kedua dinamakan mudhofun ilaih. Dengan ketentuan, Anda juga kasih tahu antum langsung di situ saudara, karena penulis tidak kasih tahu, ini masalahnya. Di catatan itu penting sekali. Dengan ketentuan mudhof ilai, dengan ketentuan mudhof wajib dikosongkan dari tanwin dan dari 2 nun, yaitu nun yang ada pada isim musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Serta harus kosong dari al. Paham ini? Paham ketentuan itu? Itu 3 tadi yang Anda bilang, Anda kasih tahu di catatan. Karena penulis tidak kasih tahu. Nah, ini harus antum baca baik-baik dan antum harus pahami. Harus pahami. Kemudian, ada pun yang dijar dengan tabi. Ini Anda catatan di bawah 418. Sebagaimana yang telah lewat pembahasannya pada bab isim-isim yang marfu. Lihat sekarang. Fa'ammal, kembali ke atas. Fa'ammal makhfudu bil harf. Adapun yang dijar dengan huruf. Fahuwa ma yukhfadu. Maka dia adalah apa yang dijar dengan bimin, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Wa bi hurufil qasam. Dan huruf sumpah. Wahya al waw, wal ba, wa ta, wa bi waw rubba. Dan wawnya rubba. Wa mimut, wa mundu. Semua ini huruf jar. Jadi kalau hitung pertama, lihat. Apa yang dijar dengan min? Artinya kalau ada min, jar. Apa yang dijar dengan ila? Kalau ada ila, jar. Apa yang dijar dengan ala? Kalau ada ala, jar. Apa yang dijar dengan an tadi sebelumnya? Kalau ada an, jar. Apa yang dijar dengan wafi, fi? Kalau ada fi, jar. Warubba. Apa yang dijar dengan rubba? Kalau ada rubba, jar. Bukan rob ya, bukan rob. Itu rob lain. Ini rubba, huruf jar. Kalau rob, isim. Kalau rubba, ini huruf jar. Rubba. Iya. Dan apa yang dijar dengan kaf? Ba, bi. Apa yang dijar dengan kaf? Ka. Apa yang dijar dengan lam? Li. Dan apa yang dijar dengan huruf sumpah? Dinamakan huruf sumpah karena maknanya sumpah. Semua terjemahnya sama. Demi. Paham ini? Huruf sumpah. Itu wa, ta, dan ba. Yang disebut juga dengan wabi waw rubba. Waw yang bermakna rubba. Jadi ada huruf waw. Sekarang antum berarti sudah 3 waw ini. Waw yang bermakna dan. Waw yang bermakna bersama. Waw yang bermakna rubah. Rubah maknanya, antum lihat terjemahan di situ. Apa terjemahnya rubah di situ yang anak kasih? Terkadang. Berarti waw yang bermakna terkadang. Paham maksudnya? Waw yang bermakna apa? Terkadang. Sudah 3 waw sekarang. Dan bacaannya beda-beda. Waw atof ikut sebelumnya. Waw ma'ah mansub. Waw rubah majrur. Sudah 3 waw. Nanti antum dapat lagi di buku-buku berikutnya. Keempat, kelima. Paham ini? Waw ini bermasalah. Karena banyak sisinya. Iya.
Contohnya di bawah itu mudah. Ana contohkan satu-satu ya. Semua huruf jar tadi itu ana contohkan satu-satu. Kalau itu bisa antum baca. Iya, min kharajtu minal baiti ilal masjidi anis sahabati alal kursi fil baiti. Paham? Rubba rojulin. Paham ini? Antum tinggal baca saja. Antum tinggal baca saja. Berikutnya, wa amma langsung ke sebelah. Ke sebelahnya, wa amma yukfadu bil idhofah. Tapi jangan lupa baca nanti ya. Itu catatan di bawah. Di bawah itu hanya contoh saja. Contoh. Wa amma yukfadu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah, fanahu qaulika, maka contoh ucapan antum gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Catatan di bawah lihat 434. Tinggal ana bilang saja Zaidin dijar karena dia adalah mudhof ilai. Paham maksudnya? Zaidin dijarkan dia adalah mudhofun ilai. Dan tanda jarnya adalah apa? Kasroh. Nah setelah itu belum kasih kita maknanya. Wahwa ala kismain. Dia terbagi dua. Ma yuqaddaru bilam. Ada yang ditakdirkan makna lam. Wa ma yuqaddaru bimin. Ada yang ditakdirkan makna min. Belum kurang ya, kurang satu. Kan ana bilang tadi berapa? 3. Belum kurang 1. Belum cuma bilang makna lam dan makna min. Sisa satu lagi. Makna apa? Fi. Itu kelengkapan. Itu adalah apa? Kelengkapan. Falladhi yuqaddaru bilam, yang ditakdirkan makna lam, contohnya adalah gulamu Zaidin. Ya. Gulamu Zaidin. Walladhi ke sebelah lagi. Walladhi yuqaddaru bimin, yang ditakdirkan makna min dari saubu khazzin, baju dari sutra. Babu sajin, pintu dari kayu. Khotamu hadidin, cincin dari besi. Paham terjemahannya? Cincin dari besi. Kemudian ya ada di catatan di bawah 438. Setelah ana jelaskan itu hadidin dijer karena dia adalah mudhof ilai dan tanda jarnya adalah kasroh serta diterjemahkan dengan makna apa? Min. Itu baca ya catatannya karena terjemahannya. Idhofah diterjemahkan dengan makna min. Itu sudah ada semua di situ. Dan juga idhofah bisa bermakna apa? Fi, di dalam. Jika mudhofnya terjadi dalam mudhof nilai. Pokoknya di bawah itu ada ketentuannya. Antum baca ya. Di bawah itu ada ketentuannya. Tadi ana sudah katakan di papan. Selesai. Tulisan dari penulis. Setelah itu sebagai faedah. Supaya kita masuk di buku-buku berikutnya atau baca kitab. Kita sudah tahu isim-isim yang tidak bertanwin. Nah, itu cuman anak kasih tahu saja jenisnya. Paham ya? Jenisnya. Nah, itu isim-isim yang tidak bertanwin. Anak katakan asal daripada isim adalah bertanwin. Paham ya? Namun pada beberapa kalimat Arab ada yang tidak bertanwin. Dan disebutkan dengan ismul ladzi la yansorif. Paham ini? Disebut dengan nama ismul ladzi la yansorif. Isim yang tidak bertanwin. Berikut. Yaitu isim yang tidak bertanwin dikarenakan dua sebab atau satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Sebagaimana yang akan disebutkan. Berikut kami akan sebutkan secara ringkas jenis-jenis isim yang tidak bertanwin. Dan contoh serta sebab tidak ditanwinnya. Paham ya? Sebab tidak ditanwinnya. Di situ ana sebutkan semuanya dan itu mudah antum bisa baca sendiri. Karena cuma disebutkan saja jenisnya. Paham ya? Mudah sekali. Tinggal antum baca. Tinggal antum apa? Baca. Karena ana sebutkan contoh dan ana katakan ini tidak ditanwin karena ini. Misalnya saya baca nomor 1. Jenis yang pertama tidak ditanwin nama mu'annas. Nama perempuan. Dah, ini kan bosnya ini. Yang kita sudah sebutkan sebelumnya contohnya kan. Di antara yang tidak bertanwin adalah nama perempuan.
Iya, nama perempuan atau nama berbentuk perempuan. Seperti Fatimah, Zainab, Muawiyah. Muawiyah nama laki-laki. Tapi bentuknya perempuan. Ada tak bulatnya. Paham ini? Maka tidak boleh antum tanwin. Tidak boleh antum tanwin. Lihat keterangannya. Nama-nama ini tidak bertanwin karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia nama. Dan yang kedua bentuk atau maknanya menunjukkan perempuan. Paham keterangannya? Sudah bisa dipahami itu? Yang kedua. Saya baca lagi nomor 2 supaya antum lebih paham. Nama orang ajam. Yaitu nama yang diletakkan oleh orang ajam. Dan tidak ada dasar katanya dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh ditanwin. Contoh. Ibrahim, Ishak, Yakub. Ini nama tidak ada dasarnya dalam bahasa Arab. Nama ajam. Paham ini? Lihat keterangannya. Nama-nama ini tidak bertanwin. Karena memiliki dua sebab. Sebab pertama karena dia adalah nama. Dan yang kedua karena peletakan ajam. Paham ini? Paham ini? Demikian seterusnya. Antum tinggal baca. Ini mudah sekali, mudah. Dipahami ya? Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat apa yang kita ambil di banyak pertemuan ini. Pertemuan keberapa ini? Hari ini adalah pertemuan ke-32. Alhamdulillah. Jadi 32 pertemuan kita pelajari ini ilmu nahwu dasar dengan membaca matan al-ajurumiyah. Paham kan? Semoga bermanfaat dan bisa nanti diamalkan di buku-buku berikutnya. Dan ini dasarnya, ini adalah dasarnya. Terus kita akan libur sebagaimana yang dikatakan. Tapi jangan santai-santai. Hari Senin tanggal 18 kita ulang satu buku. Dari sampul sampai terakhir. Jangan bersantai-santai. Kan antum nanti makan daging. Jadi kuat insya Allah murojaannya. Jadi hari Senin tanggal 18 kita ulang satu buku. Semuanya dengar. Hari Senin tanggal 18 kita ulang satu buku. Semua dengar? Tidak ada alasan tidak dengar. Dengan itu jangan pulang kampung. Karena kalau pulang kampung tidak buka buku. Jangan bilang, oh saya meroja di kampung. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita sudah coba pulang kampung itu tidak dibuka bukunya. Kadang dibawa tapi tidak dibuka. Paling hari pertama diintip. Dah? Paham kan? Antum libur di sini. Terus antum kan mulai nanti malam dikasih HP. Sampai nanti malam Senin. Baru HP-nya dikumpul. Dah? Tapi jangan main game terus. Jangan nonton YouTube terus. Paham kan? Nonton YouTube boleh, tapi rumah bahasa Arab. Murojaah. Paham ini? Gunakan untuk murojaah saudara. Ulangan satu buku. Hari Senin, tanggal 18. Ulangan satu buku. Paham saudara ini? Tidak ada lagi udur nanti. Saya sudah sampaikan iki. Ulangan satu buku. Jadi nanti jadi 2 buku dengan sorof. Alhamdulillah. Dah? Alhamdulillah. Pan Sapri? Enggak tahu. Lain ditanya.